Selamat pagi, Miss. Kami dari kelompok 2 PI Prakarya dan Kewirausahaan, kelas 12 IPA D. Perkenalkan, nama saya Willy Chandra. Nama saya Richmond. Nama saya Drike. Nama saya Lendu, nama saya Angeline. Nama saya Petri. Dan kami akan membahas tentang apa peran pemerintah dalam promosi produk makanan fungsional. Kemudian, kami juga akan menjawab pertanyaan pemantik bagaimana peran pemerintah dalam produksi produk makanan fungsional. Pertama-tama, mari kita mulai dengan bahas apa itu makanan fungsional, bagaimana makanan fungsional penting untuk kesehatan, dan mengapa makanan fungsional perlu untuk dipromosikan oleh pemerintah langsung. Makanan fungsional atau yang kerap disebut sebagai pangan fungsional adalah pangan yang kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Produk makanan fungsional meliputi yogurt probiotik, susu dengan tambahan vitamin D, jus kemasan yang ditambah kalsium, sereal siap saji yang kaya akan serat, dan lainnya. Walau memberi manfaat kesehatan kepada masyarakat, produk makanan fungsional jarang sekali dikenal orang-orang pada umumnya. Produk makanan fungsional tersebut jarang sekali dikonsumsi orang dan membutuhkan kesadaran dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mempromosikan makanan fungsional kepada masyarakat dan memperkenalkannya. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualannya. Tentunya produk makanan fungsional memerlukan promosi dari pemerintah langsung. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah dalam mempromosikan produk makanan fungsional? Pemerintah telah melakukan kampanye edukasi terpadu di sejumlah desa untuk mengajak masyarakat mengadopsi pola hidup sehat, termasuk konsumsi makanan bergizi dan pangan fungsional. Sebagai bukti nyata, Desa Cepogo pernah tercatat sebagai daerah zona merah. Hal ini dikarenakan terdapat banyak warga desa Cepogo yang positif COVID-19. Hal tersebut menimbulkan keresahan warga desa, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi imunitas tubuh warga desa. Pemerintah desa secara masif melakukan kampanye terkait protokol kesehatan untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19. Selain kampanye terkait protokol kesehatan, kampanye tentang pola hidup sehat dan konsumsi makan bergizi juga dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu dalam kampanye konsumsi makanan bergizi berbasis pangan fungsional. Metode pelaksanaan dilakukan dengan penyebaran video pembelajaran melalui media sosial. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode pretest dan posttest. Peserta mengisi pretest melalui Google Form sebelum mendapatkan informasi tentang pangan fungsional. Selanjutnya, peserta diminta mendengarkan radio atau melihat video pembelajaran sebagai syarat sebelum mengisi posttest. Hasil dari pretest menunjukkan lebih dari 90% belum mengetahui tentang pangan fungsional. Namun, setelah mendapat informasi melalui radio dan media sosial, lebih dari 95% peserta memahami tentang pengaruh pangan fungsional dan memiliki keinginan untuk mengkonsumsi pangan fungsional untuk meningkatkan ilmu tubuh selama pandemi. Selain itu, pemerintah juga melakukan promosi produk makanan fungsional di Indonesia di pasar internasional untuk menarik perhatian pasar global terhadap keberagaman dan kualitas produk pangan fungsional Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan platform internasional berupa Presiden G20, di mana Indonesia memanfaatkan kesempatan sebagai tuan rumah presidensi G20 untuk menampilkan produk makanan fungsional lokal kepada delegasi dan peserta dari berbagai negara seperti jamu dan minuman herbal. Selain itu, Indonesia menyelenggarakan forum diskusi, seminar, dan workshop yang mengangkat topik tentang inovasi dalam industri pangan fungsional, keberlanjutan, dan pentingnya nutrisi dalam mendukung gaya hidup yang sehat. Dalam hal pengembangan pangan fungsional sendiri, pemerintah sedang melakukan berbagai upaya, di mana pemerintah sedang merencanakan pengembangan pangan fungsional di rencana industri pembangunan industri nasional pada tahun 2015 sampai 2035. Kemudian pemerintah telah menetapkan peraturan dan standar untuk produk pangan fungsional untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Selain itu, pemerintah juga memberi dukungan riset dan pengembangan produk pangan fungsional. Peran pemerintah dalam mempromosikan produk makanan fungsional seperti kampanye edukasi terpadu di desa-desa, pemberian edukasi kesehatan, dan pemakaian forum internasional sudah cukup signifikan. Walaupun begitu, masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mempromosikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya produk makanan fungsional dan pola hidup sehat, seperti penggunaan platform sosial media dan pengintegrasian produk makanan fungsional ke dalam kurikulum sekolah dalam rangka pengoptimalan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.